Okay, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Ya, good evening. Good evening, Miss. Okay, thank you for your responding. Actually, how you have been, guys? Are you okay for today? Are you fine? Fine. Gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja hari ini? Fine? Fine, Miss. Okay, thank you. If you are fine, I hope you are always are fine. Okay, every time, everywhere. So that's why you must stay at home, yeah, and then keep you healthy. Okay, yeah. Thank you for the chance and thank you for your participation in our virtual class today. Today is our third meeting, yeah, and based on our syllabus, yeah, we will continue our material. It's about listening comprehension in part A. Terima kasih ya udah join ke kelas virtual kita. Kita masuk ke pertemuan ketiga hari ini. Dan berdasarkan silabus yang telah kita ketahui bersama, hari ini materi kita adalah melanjutkan materi apa yang sebelumnya telah saya sampaikan, yaitu bagian kedua dari listening comprehension yang bagian A. Okay, last week we discussed about three ya. Minggu lalu kita udah diskusikan 3 hal ya in listening comprehension part A, di bagian listening comprehension bagian A. And now we will focus in 3 more. Jadi hari ini kita mau fokus 3 lagi. It's about passive, okay, who and where, and then agreement. Okay, here I will share screen, yeah, to give my explanation and slide and also the audio for you. Okay, wait ya. Okay. Yeah, this one. Yeah, as I said later, we will continue our listening comprehension for part A, yeah, but here we try to focus in 3 parts: passive, and then who and where, okay, and the last is about agreement. Oke, jadi kita hari ini fokus 3 materi kita. Yang pertama nanti tentang passive, yang kedua tentang who and where, kemudian yang ketiga adalah tentang agreement. Oke, this is some topics that you must master in listening comprehension part A. Ini ada 3 lagi yang harus kalian kuasai ketika kalian ingin mengerjakan materi listening di bagian A. Oke. I will explain about passive first. Di sini saya menjelaskan dulu tentang passive, oke? Okay? Here, if we talk about passive, di sini kalau kita berbicara untuk passive, that you must know is, yang harus kamu tahu adalah, you must understand about the who and what is doing the action. Oke, okay? Jadi di sini kamu harus tahu kira-kira di dalam nanti materi listeningnya itu siapa dan apa yang dilakukan oleh si pembicara. Nah, itu yang harus kamu tahu, ya. So, the tips and tricks. Jadi kalau ditanya nanti, Miss, tips dan triknya apa? Oke, the first one, you must know about the passive statement. Yang pertama, kamu itu nanti harus tahu tentang pernyataan-pernyataan yang pasif. Oke, if you find the passive statement, so the answer must in active statement. Jadi kalau kamu nanti menemukan di soal itu jenis kalimatnya adalah kalimat pasif, berarti nanti kamu cari jawaban yang kalimatnya dalam aktif. Oke? Meanwhile, sedangkan if you find the statement in active, so the answer must in passive. Jadi kebalikannya, kalau nanti kamu di soal nemukan statement itu bentuknya aktif, berarti jawaban yang harus kamu cari adalah jawaban yang bentuknya pasif. Actually, do you know about passive and active? Sebenarnya kamu tahu nggak sih tentang kalimat aktif dengan kalimat pasif?
Do you still remember about that? Masih ingat tentang itu? In the first semester, you have discussed about passive and active, but not in the first semester. When you were in senior high school or junior high school, ya Allah, all of you have learned about that. Ketika kamu di sekolah dulu, di SMA, di SMP juga sebenarnya udah belajar tentang itu, tentang kalimat pasif dengan kalimat aktif. Masih ingat nggak? Do you still remember? Forget? Halo? Masih ingat, lupa atau gimana? Atau harus saya inikan dulu, gimana maksudnya aktif, gimana maksudnya pasif? Masih ingat nggak? Atau kalau masih ingat nggak perlu saya jabarkan lagi gitu? Lupa, Miss. Lupa, oke. Kalau lupa saya review kembali. I will try to review again about the passive and active. Oke, if I said like this one. Kalau saya berbicara seperti ini. Camelia, oke. Camelia lupa aktif dan pasif. Camelia lupa kalimat aktif dan pasif. Ini kalimat aktif atau pasif? Kalau saya buat seperti ini dalam bahasa Indonesia. Contoh yang lain gini. Ibu saya memasak nasi goreng di dapur. Nah, ini kalimat aktif atau pasif? Aktif, Miss. Aktif. Nah, bagaimana kamu tahu itu kalimat aktif? Oke, lupa. Kalau saya buat seperti ini. Buku itu dibaca oleh Camelia kemarin. Ini kalimat aktif atau pasif? Oke, lupa. Ini, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kamu nanti ketemu dengan kata-kata me, di, ter, oke? Kamu ingat aja, kalau memakan, meminum, memasak, mendengarkan, menjelaskan. Berarti kan ada hal yang dilakukan, kan? There is an action. Iya enggak? Contohnya misalnya saya nih sekarang. Saya sekarang sedang menjelaskan. Ada nggak kerjaan saya sedang menjelaskan? Halo? Is there any action is done with me? Adakah jenis pekerjaan yang saya lakukan sekarang? Saya sedang apa? Ada, Miss. Ada. Saya sedang apa sekarang? Menjelaskan. Oke. Miss Cika sedang menjelaskan. Menjelaskan apa saya sekarang? Materi. Kalimat aktif dan pasif. Gini nggak? Benar? Iya, Miss. Ya. Benar. Ketika saya sedang mengerjakan sesuatu, oke, ketika saya sedang melakukan sesuatu, oke, itu adalah kalimat aktif. Tapi kalau misalnya saya tidak mengerjakan, tapi pekerjaan yang saya lakukan itu dikenai oleh saya, dikenai. Pekerjaan itu dikenai oleh saya. Ini mengenai pekerjaan, saya tuliskan seperti ini. Mengenai pekerjaan, berarti jenis kalimatnya aktif. Tapi kalau dikenai pekerjaan, maksudnya gini, pekerjaan dikenai oleh perbuatan. Atau saya buat seperti apa ya, benda dikenai pekerjaan. Nah, gitulah saya bilang ya. Ini adalah kalimat pasif. Maksudnya apa? Ketika kamu jumpa kata menjelaskan. Ini kan ada saya mengenai pekerjaan kan, saya melakukan pekerjaan kan. Berarti itu aktif.
Tapi kalau misalnya dijelaskan kan berarti benda tersebut yang dikenai oleh perbuatan. Iya kan? Pasif dengan aktif kan dijelaskan oleh siapa? Oleh Miss Cika kan? Itu berarti kalimatnya pasif. So, if you find the word like this one, so this is active. But if I try to change ya kalimat aktif dan pasif sedang dijelaskan oleh Miss Cika. Ini berarti pasif. Kenapa? Miss Cika sedang menjelaskan. Berarti kan saya mengenai pekerjaan. Apa yang saya kenai? Oh, Miss Cika sedang menjelaskan. Apa jenis pekerjaannya? Menjelaskan. Apa yang dijelaskan oleh Miss Cika? Si kalimat aktif dengan pasif. Makanya di sini kalau dijabarkan, Miss Cika itu adalah sebagai subjek. Oke, bentar. Oh, kenapa nggak huruf besar? Oh, nggak bisa besar ya. Oke. Sedang menjelaskan ini verb, kalimat aktif, objek. Masih ingat seperti ini kan? Subjek, verb, objek. Subjek orang yang melakukan pekerjaan, verb adalah jenis pekerjaannya, objek adalah benda yang dikenai pekerjaannya. Itu kalau dia diaktif. Nah, kalau kamu ingin mengubah dari kalimat aktif ke kalimat pasif, ini kamu roker. Apa yang kamu roker? Oke, saya buat di sini. Subjek berubah menjadi objek. Ini dia kalau mengubah dari aktif ke pasif. Kemudian objek ini akan berubah menjadi subjek jika kamu merubah dari pasif menjadi aktif. Nanti ini berpengaruh oleh apa? Oleh verb. Verb apapun itu, oke, verb any else, saya buat di sini any else, apapun itu harus berubah menjadi verb 3. Nanti yang diikutin oleh tenses, tergantung tensesnya. Ingat tenses kan? Masih? Kalau nggak bisa tenses nanti nggak ngerti. Oke? Jadi kalau seperti ini, kalimat aktif. Oke, ini saya buatkan. Kalimat aktif. Tadi Miss Cika sedang menjelaskan kalimat aktif dan pasif. Berarti kalau kita rubah menjadi kalimat pasif dan aktif dan pasif sedang dijelaskan. Makanya ini tadi berubah menjadi di. Ini di sini berubah menjadi di. Tapi kalau dia di sini, ini di berubah menjadi me. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, saya jelaskan prinsipnya dalam bahasa Indonesia dulu. Jadi kalau seperti ini, nanti ini objek, ini verb, ini adalah subjek. Makanya, kalau kita berbicara untuk ini, active and passive, it depends on the tense. Jadi itu semuanya tergantung sama tensesnya. Oke, but the changing in the sentence must in verb 3. Nanti kalau ada perubahannya dari kalimat aktif ke kalimat pasif, semuanya itu harus bentuknya kata kerja bentuk ketiga. But any tense must in depends on the tense. Jadi nanti tergantung oleh tensesnya. Jadi kalau seperti ini, sedang menjelaskan, ini jenis tensesnya apa? Ingat, lupa? Forget? Sedang menjelaskan ini continuous. Present continuous tense. Oke, jadi kalau kamu nanti mendengarkan kalimat-kalimat bentuknya adalah bentuk diaktif di kalimat itu. Oke, di soal. Nanti kamu cari jawaban sinonim tapi bentuknya bentuk pasif. Kan kemarin udah saya jelaskan. Minggu lalu kalau di listening comprehension kalian harus mencari sinonim gitu kan, kuncinya semalam kan? Masih ingat kan?
Yeah, the same with this. Sama dengan ini. In this part, you must know about the synonym. But in this part also, you must find the statement. If the statement is in passive, so the answer must in active. Yeah, and then if you find the statement is in passive or active, so you must find the answer is in passive. Kebalikannya. Kalau kamu nanti di soal itu dengarkan kalimat-kalimat yang pasif, berarti kamu nanti cari jawaban yang kalimat aktif. Kalau kamu nanti di soal ketemu kalimat aktif, kamu cari jawaban di kalimat pasif. Jadi kebalikan. Jadi kalau nanti kamu ketemu kalimat seperti ini, nanti kamu cari jawaban yang kalimat untuk pasif. Kalau dia ketemunya aktif. Jadi contohnya misalnya ini dalam bahasa Inggris. Oke, coba kita translate dalam bahasa Inggris. Berarti Miss Chika is explaining active and passive sentence. Ini dia, aktifnya. But you must try to find the sentence in passive. So, you must change. Kamu harus rubah. Subject must be object. Object must be subject. Jadi kamu tukar gini. Kamu tarik aja SPOK kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris subject, verb, object. Subject must be object. Object must be subject. Ditukar tempatnya, posisinya disilang. Do you understand? Oke. Jadi kalau seperti ini kita tukar. Nah, ini kita tukar. Saya warnain biar beda warnanya. Oke. Subject. Oke, kemudian ini adalah verb and then object. Tadi saya katakan subject must be object. Jadi masukkan di depan dulu. Berarti active and passive sentence, okay, is, tetap is. But here present continuous. So in the passive you must put being. And then for explaining here must use in verb 3. Explain, explained, explained. Oke, jadi harus dirubah ke dalam bentuk ketiga, explain-nya. Nah, ini ada di kamus. Nanti kamu cari di kamus. Oke, jadi menjadi explained. Explained. Oke, by Miss Chika. This is passive. Oke? 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 Halo? Oke. Yeah. So, yeah. In the passive and active, the strategy, nanti kalau di kalimat pasif dengan aktif, strateginya seperti itu ya. Kalau ketemu nanti kamu jenis kalimatnya itu di soal kalimat pasif, berarti kamu harus cari jawaban di kalimat aktif. Kebalikannya, kalau nanti kamu ketemu dia kalimatnya aktif, berarti kamu cari jawaban di kalimat pasif. Kemudian kamu cek, kira-kira yang ngomong itu siapa, yang dilakukannya apa, itu dia. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat. Di sini saya katakan, it is sometimes difficult to understand who and what is doing the action. Jadi biasanya itu sulit menentukan atau memahami kira-kira siapa dengan apa yang dilakukan di kalimat pasif. Contoh, for example, there are two persons. Di sini ada dua orang, man and woman. Ya, man said, "Is that a new chair?" Apakah itu sebuah kursi baru? Kata si laki-laki. And then woman respond and woman answered. Di sini wanita menjawab, "Yes, we just bought it last week." Oke, iya, kami baru aja membelinya minggu lalu. It is
Active or passive? Ini kalimatnya aktif atau pasif? Coba lihat. Oke, look at this. Coba lihat ini. Ini pasif atau aktif? We-nya di depan, orangnya di depan. Kalau orangnya di depan berarti aktif atau pasif? Aktif, Miss. Yes, good. Ciri-cirinya kalau orangnya dia di depan berarti dia aktif. Kalau dia bendanya yang di depan baru dia pasif. Oke. Apakah itu kursi baru? Iya, kami baru membelinya minggu lalu. Kalau kita rubah ini menjadi kalimat aktif, menjadi seperti apa dia? Pindahkan. Ini taruh ke belakang, ini taruh ke depan. Berarti it-nya duluan kan? Ya kan? It-nya, it di sini apa? Itu di sini apa? Menunjukkan apa dia? It di sini apa? Kami membelinya. Nya apa yang dibeli? Halo? Halo? Ininya apa yang dibeli? Apakah itu kursi baru? Iya, kami baru membelinya minggu lalu. Nya apa? Ininya ini apa? Nih bendanya apa? Kursi, Miss. Ya, kursi. Berarti kursinya kita pindah ke depan. Dah, langsung aja cari jawabannya. A. She broke the chair with her. Okay. B. The chair was lost for a week. C. The chair was purchased recently. D. She bought the last chair from the store. Dia membeli kursi itu dengannya. Apakah sama sinonimnya dengan kalimat yang kedua? Ya. Kursi itu dicuri seminggu. Selama seminggu. Apakah itu sama sinonimnya? Tidak, Miss. Oke. The chair was purchased recently. Kursi itu dibeli baru-baru aja. Apakah sama kalimatnya? Sama, Miss. Sama. So the answer is C. Jawabannya berarti C. Kenapa? Oke. Di sini katanya it-nya itu apa? It-nya itu kursi. Oke, taruhkan di depan. Was purchased. Miss, kenapa ini purchased? Ya, purchased ini sama, dibeli artinya. Tapi karena dia ada was-nya di depan, tambahin dia kata kerja bentuk ketiga. Ini kata kerja bentuk ketiga. Ini was adalah to be dalam bentuk past tense, maka dia memiliki arti yang sama, dibeli. Dibeli sama dia dengan bought. Oke? Maka the answer is C. Do you get the point what I said? Bisa dipahami apa yang saya katakan? Bisa, Miss. Oke, thank you. Oke, kalau sudah paham berarti udah memahami. Jadi intinya kuncinya, oke? Kamu cukup dengar yang diomongkan pembicara kedua. Setelah kamu dengar, kamu pahami, teliti. Yang diomongkan itu bentuk dalam kalimat aktif atau pasif. Kalau yang diomongkan kalimatnya aktif, kamu cari jawaban di pasif. Tapi kalau yang diomongkan orang kedua tadi adalah pasif, kamu cari jawabannya bentuk aktif. Jadi kebalikan. Oke? Oke? Oke. Oke. Any question so far? Ada yang mau ditanya sampai sejauh ini? Ada yang mau ditanya? Halo? Is there any question? Our class will end in 10 minutes. Nanti ini kelas kita akan berakhir dalam 10 menit lagi. Nanti kita join ulang ya. Oke, next. Kalau sudah pasif, selanjutnya saya jelaskan tentang who and where. Di sini saya menjelaskan the 5 skill. Ini skill yang kelima in listening comprehension. In 5 skill.
about who and where, okay? And if we talk about who and where, kalau kita berbicara tentang who and where, ya, you must make and draw some conclusion. Jadi kalau kita berbicara ini, kamu tuh harus bisa menggambarkan kira-kira itu kesimpulannya apa. Okay? Here, if the speaker try to give something, you must make conclusion. Jadi kalau nanti misalnya dalam pembicaraan itu dia berbicara, kamu harus tarik kesimpulan. Dari segi kesimpulan yang kamu dapatkan itu, carilah jawabannya. Jadi kamu menyimpulkan apa yang kamu dengar. Itu dia. Biasanya yang kamu wajib dengar itu kira-kira siapa yang ngomong. Kemudian di mana dia ngomong. Nah, itu kesimpulannya biasanya itu aja. Cari siapa orangnya yang ngomong, cari tempatnya di mana dia ngomong. That's about who and where. So, you must draw a conclusion in this part, and then try to make conclusion based on the clues given. Okay, let's see. Kita lihat contohnya. For example, there are two persons, man and woman. Man said, "What do you do during your performance?" Apa yang kamu lakukan selama pertunjukanmu? Kemudian woman answered, "I play the piano and sing." Aku bermain piano dan bernyanyi. Oke. Who is the woman most likely to be? Kira-kira kalau misalnya si pembicara kedua berbicara seperti ini, dia itu seperti apa? Nah, kamu menyimpulkan di sini. Oke? As I said later, seperti yang saya katakan tadi, you must make and draw your conclusion based on the clues given. Jadi kamu itu harus bisa menarik kesimpulan, membuat kesimpulan dari apa yang clue berikan. Jadi kalau kira-kira dia ini biasanya bermain piano sama nyanyi, kira-kira itu dia seperti apa orangnya? Apa jawabannya? Apakah atlet? Apakah dia anggota dari yang menikmati apa sih audience audience apa maksudnya? Oh saya lupa. Audience, oke. Anggota dari si pendengar, kemudian dia kasir di toko musik atau musisi. Kalau dia orangnya suka selalu bermain piano dan bernyanyi, kira-kira itu siapa sih dia gitu? Musisi, Miss. Yes, good. D, the answer is D. Jadi kamu harus cari kira-kira clue yang diberikan itu orangnya seperti apa ya? Siapa ya dia? Di manakah ya dia ngomong? Biasanya itu. Oke? Jadi ini kamu tarik kesimpulan dari apa yang kamu dengar. Kalau kamu nggak bisa memahami apa yang didengar, kamu nggak akan dapat di sini. Oke? Oke, next. Sudah 2 skill. Lanjut skill yang terakhir. Oke. The last skill is about agreement. Skill yang terakhir adalah tentang agreement. Agreement di sini persetujuan. Oke. In agreement here, there are some expressions of agreement. For example, like so do I. Iya, aku juga. Oke. I do too. Ya, aku juga. I'll say, me too. You can say that again. Okay, this is some expression of agreement. Jadi kalau kamu nanti ketemu kata-kata seperti ini sebenarnya si pembicara kedua ini memiliki pendapat yang sama, bahwasanya dia setuju dengan apa yang dibilang si pembicara pertama. Jadi contohnya saya nih ngomong sama si Camelia. Camelia, menurut Camelia saya kurang paham deh tentang penjelasan Miss Cika. Misalnya saya ngomong gitu, terus Camelia jawab, iya, aku juga. Berarti kan statement yang dirasa oleh Amelia itu sama dengan apa yang Miss Cika katakan gitu. Jadi kalau misalnya Amelia cuma menjawab, iya Miss, I do too. Berarti si Amelia setuju dengan pendapat saya. Itu namanya persetujuan. Oke? Oke. So, in this part, you must try to find the synonym also. Jadi nanti kalau di sini, nanti kamu cari sinonimnya. Oke, look at this one. Oke, mari kita lihat. Oke, man and woman said. Di sini ada laki-laki sama wanita. Oke, man said, I thought that the meal was overpriced. Aku pikir makanan ini mahal lah, katanya. Harganya terlalu mahal.
keterlaluan harganya. Terus kata perempuan ini, Mijum, aku juga. Berarti apa yang dimaksud oleh si perempuan ini? Dia punya pendapat yang sama nggak dengan si men? Iya, Miss. Yes. Oke. Kita lihat opsi jawabannya. A. There were too many spices in the meat. Ada terlalu banyak, binatang-binatang. Spices ini kayak ya binatang-binatang yang ada di daging. Apakah itu tadi sama? Enggak, Miss. Tidak. She has the same opinion of the meal as the man. Dia memiliki opini yang sama tentang daging seperti si lelaki. Apakah ini maksudnya sama dengan bagian ini? Iya, Miss. Oke. Iya. Oke. She wants to share the man's meal. Dia ingin membagi makanan lelaki. Apakah ini sama? Tidak. The price of the meal was great. Harga dari daging itu adalah bagus. Apakah itu jawabannya? Enggak, Miss. No. Oke. Karena tadi apa? Si lelaki bilang, aku pikir daging itu terlalu mahal. Iya, aku juga, kata si wanita. Berarti si wanita ini kan artinya sama. Dia setuju dengan ungkapan si laki-laki kan? Kalau setuju berarti opini mereka kan sama kan? Iya nggak? Iya, Miss. Iya. Yeah, so what is the answer? Jadi apa jawabannya? B, Miss. Yes, B. Oke, jadi kalau seperti ini, nanti kalian ini mencari sinonim dari persetujuan perkataan yang diberikan oleh si pembicara kedua. Oke, itu dia. Saya ingatkan sekali lagi dari awal, ini ada tiga materi. Yang pertama adalah tentang active passive. Trik dan tipsnya adalah harus cari kira-kira jawaban itu pasif atau aktif. Kalau nanti soalnya pasif, cari jawaban aktif. Kalau nanti pertanyaannya aktif, cari jawaban pasif. Itu triknya. Tetap yang kamu tentukan adalah si pembicara kedua. Pembicara pertama nggak usah didengar. Trik yang kedua, kamu harus tahu tentang kira-kira apa yang mereka bicarakan, siapa yang berbicara, di mana mereka berbicara. Jadi kalian harus menyimpulkan dari apa yang didengar. Itu triknya untuk skill yang kelima. Untuk skill yang keenam, kalian harus bisa memahami ketika si pembicara kedua memberikan persetujuan dari si pembicara pertama. Jadi harus dicari sinonimnya. Kira-kira setuju pendapatnya itu seperti apa. Oke? Any question so far? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami penjelasan saya? Halo? Bisa, Miss. Oke, thank you. Kalau begitu, if you don't have any question, kalau memang tidak ada pertanyaan, I will give some practice for you. Saya nanti berikan latihan untuk kamu. Itu ada task, ada materi di Google Classroom. For the task, nanti kalau tugas itu wajib kamu kerjakan dan wajib dikumpulkan. But for practice, tetapi untuk practice di bagian materi, you can learn by yourself. Nanti kamu bisa pelajarin sendiri di rumah, oke? Nanti kamu tulis jawabannya di kolom Google Classroom, kita bahas sama-sama di sana. Jadi penjelasan saya